selamat siang dan salam sejahtera buat semuanya. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Siang, Ibu. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai tata rias wajah atau makeup pada mata kuliah dasar rias. Nah, materi tata rias wajah atau makeup ini merupakan materi dari satu kesatuan dari mata kuliah dasar rias, ya. Nah, sebelum masuk pada materi tata rias wajah atau makeup, saya ingin mengulas kembali materi sebelumnya, yaitu mengenai materi perawatan rambut. Nah, materi pada sebelumnya itu mengenai perawatan rambut itu ada Ibu singgung mengenai penyakit-penyakit pada kulit kepala dan rambut. Salah satunya adalah penyakit kulit kepala dan rambut yaitu ketombe. Selain daripada itu, kira-kira apa yang kalian ingat? Berminyak. Oke, penyakit rambut yaitu berminyak. Yang lain? Rambut uban, Ibu. Rambut uban, betul. Penyakit untuk rambut. Yang lain? Untuk kulit kepala? Kebotakan, Ibu. Kebotakan. Nah, itu merupakan penyakit-penyakit rambut atau dan kulit kepala yang sudah saya sampaikan materi sebelumnya. Saya harap materi sebelumnya yang saya ajarkan, ya kalian dapat memahami dan dapat melakukan praktek perawatan rambut sesuai dengan langkah kerja atau prosedur pada job sheet. Ya, nah pada hari ini saya sedikit akan membahas mengenai materi tata rias wajah. Ya. Nah, materi tata rias wajah atau yang disebut dikenal bahasa Inggrisnya atau makeup, ya, ini juga materi satu kesatuan dari mata kuliah dasar rias. Nah, tujuan dari mata kuliah ini adalah agar kalian ya dapat memahami dan dapat melakukan praktek tata rias wajah atau yang disebut makeup. Ya, nah tata rias wajah atau makeup ini bertujuan untuk ketika nanti kalian sudah selesai perkuliahan mata kuliah dasar rias, diharapkan nanti untuk mata kuliah lanjutannya kalian dapat memahami dulu dasar-dasar mata kuliah tata rias wajah atau makeup terlebih dahulu sebelum masuk kepada mata kuliah tentang tata rias wajah yang lanjutan. Contohnya pengantin, kemudian karya inovatif, kemudian mata kuliah tata rias wajah yang lebih dalam. Ya, nah kemudian kita masuk pada materi mengenai pengertian dari tata rias wajah. Nah, tata rias wajah itu sendiri menurut Martha Tilaar merupakan suatu seni ya. Nah, jadi tata rias itu seni. Jadi tata rias bagian dari satu seni. Maka dikatakan tata rias itu sebenarnya berhubungan dengan seni. Ya, nah tata rias merupakan seni untuk mempercantik wajah dengan cara menonjolkan bagian wajah yang indah dan menyamarkan atau menutupi bagian kekurangan pada wajah yang bertujuan untuk menunjang penampilan dan rasa percaya diri seseorang. Jadi tata rias itu sendiri bertujuan untuk menunjang penampilan diri kalian serta rasa percaya diri seseorang. Jadi ketika kalian bermakeup, kalian percaya diri nggak terhadap diri kalian? Percaya diri, Bu. Percaya diri. Nah, Purnama kira-kira ketika bermakeup sama nggak bermakeup, percaya diri nggak, Dek? Ada perbedaannya, Ibu, lebih percaya diri ketika bermakeup. Iya, betul. Purnama sudah pernah melakukan tata rias wajah? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, berarti dengan kata lain, tata rias wajah itu kegiatan mempercantik wajah dengan bantuan kosmetik yang bertujuan menunjang penampilan. Ya. Nah, itu dikatakan tata rias wajah. Kemudian, nah jenis-jenis tata rias wajah itu ada terbagi dua, yaitu dua tahapan. Yang pertama adalah rias dasar,
Ya. Nah, rias dasar ini berfungsi sebagai makeup dasar yang dilengkapi dan disempurnakan dengan riasan dekoratif. Nah, kemudian adalah rias dekoratif. Nah, rias dekoratif merupakan suatu kesatuan dari rias dasar. Nah, rias dekoratif yaitu rias mengkoreksi, ya, mengkoreksi kekurangan di wajah kalian dan menonjolkan kelebihan-kelebihan pada wajah kalian. Nah, rias dekoratif ini dapat dilakukan dengan mengaplikasikan kosmetik maskara, eyeshadow, eyebrow pencil, eyeliner, rouge tahu ya, blush on, dan bayangan hidung atau yang disebut shade. Ya, saya rasa kalian sudah memahami nih, shade ini bahasa Inggrisnya bayangan hidung. Nah, ini berguna untuk menyempurnakan penampilan wajah. Jadi ketika kalian nanti melakukan rias wajah, praktek atau langkah kerja tata rias wajah itu sendiri, tidak hanya kalian merias dasarnya saja, tapi kalian harus mengkoreksi bentuk wajah kalian, bentuk alis kalian, bentuk mata kalian, dan bentuk bibir kalian. Nah, kalau seandainya rias dekoratif atau dikoreksi ya, dekoratif ya, atau dikoreksi bentuk wajah kalian, misalnya contohnya Sania Dinda ya. Sania Dinda ini bentuk wajahnya kira-kira apa nih? Lonjong nggak? Agak bulat, Bu. Agak bulat. Nah, kalau bulat ya kan, ada beberapa bagian wajah yang harus dikoreksi menggunakan shade dan tint. Kalau di bagian wajah di bulat, itu di shade atau di tint dengan cara misalnya di pipinya, kan terlalu banyak nih daging-daging ya. Nah, itu di shade dengan menggunakan foundation berwarna gelap. Ya. Kemudian nanti di bagian pipinya bisa ditonjolkan dengan foundation berwarna terang. Ya, saya rasa kalian sudah memahami bagian ini. Oke. Lanjut ya. Nah, jenis rias wajah yang kalian pelajari di sini di mata kuliah dasar rias ini adalah jenis rias wajah sehari-hari. Bukan yang berat-berat, jenis rias wajah sehari-hari, bukan yang pengantin, yang lain-lain yang berat, bukan. Yang dasarnya terlebih dahulu kalian pelajari. Nah, supaya apa? Supaya nanti untuk mata kuliah lanjutannya kalian lebih memahaminya dan kalian lebih kokoh, lebih tahu ya. Jadi yang dasar ini dulu kalian tahu, baru nanti yang kemudian yang lebih dalam lagi bisa kalian pelajari. Oke, nah kemudian jenis rias wajah sehari-hari ini ada terbagi dua, rias wajah pagi hari dan rias wajah malam hari. Nah ya, nah rias wajah pagi hari ini memiliki sifat tata rias wajah yang sangat ringan, lembut dan tidak menyolok, dan tidak mengkilat dalam pemilihan warna riasan dan lebih kelihatan alami, sehingga dapat digunakan sepanjang hari. Nah, rias wajah sehari-hari ini bisa kalian gunakan di waktu kalian nanti pergi ke perkuliahan, atau pergi misalnya ke kondangan, bisa kalian gunakan. Kalau kalian lihat gambar di paling bawah, seperti itulah rias wajah sehari-hari. Sangat lembut ya, warna pemilihan warnanya juga sangat lembut. Ya, kemudian yang kedua adalah jenis rias wajah pada malam hari. Nah, kalau seandainya kalian melihat saja gambar yang sebelah kanan ya, kalian sudah bisa melihat rias wajah malam hari itu begitulah karakternya. Dengan kekuatan warnanya ya, pola warnanya ya, atau value warnanya itu sangat kuat di bagian mata, di bagian bibir gitu. Ada yang ditonjolkannya. Nah, rias wajah malam hari ini memiliki sifat yang lebih tebal dan terang dari rias wajah pagi hari. Kalau tadi pagi hari sudah kalian lihat fotonya, kalau di malam hari seperti inilah fotonya. Seperti inilah rias wajah pada malam hari. Ini rias dasar ya, tata rias dasar yang digunakan pada malam hari. Nah, penggunaan warnanya ini lebih menyala, mengkilat, dan warnanya lebih panas, menyesuaikan dengan pengaruh penerangan malam hari yang lebih gelap. Nah, kenapa Bu? Kenapa Bu? Misalnya ada pertanyaan, kenapa Bu rias wajahnya pada malam hari warnanya lebih terang Bu? Karena pencahayaan di malam hari itu kurang.
daripada di siang hari. Nah, kalau seandainya di malam hari, di siang hari, kalian melakukan tata rias wajah seperti tata rias wajah pada malam hari, ya, mungkin ya akan orang-orang akan heran, ya, kecuali ya di indoor, di dalam ruangan, tapi dengan momen tertentu. Misalnya kalian party gitu ya. Party pada siang hari bisa saja. Tapi party siang hari itu kan jarang ya. Nah, biasanya rias wajah malam hari ini digunakan pada party malam atau pesta malam. Ya. Oke, sudah paham ya sampai sini? Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan waktu kalian melakukan tata rias wajah atau makeup. Yang pertama anatomi wajah, ya. Anatomi ini termasuk dalamnya bentuk wajah kalian. Bentuk alis kalian, bentuk mata kalian, bentuk bibir kalian, dan bentuk hidung kalian. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, kalau seandainya terdapat kekurangan pada bentuk-bentuk wajah kalian, bagian di wajah kalian, itulah tugas kalian dengan cara menyempurnakannya ke arah ideal dengan cara melakukan tata rias wajah atau makeup. Ya, nah kemudian yang perlu diperhatikan kembali adalah karakteristik warna dan garis. Nah ini berhubungan dengan warna nih, ya, gradasi warna, komposisi warna, ini juga hal-hal yang perlu diperhatikan. Kalau kalian lihat gambar di sebelah kanan, inilah gambar, ya, gambar-gambar warna, ya, yang bisa nanti kalian gunakan atau bisa kalian pelajari untuk nanti mengaplikasikan tata rias wajahnya. Nah, kalau lihat di gambar sebelah kanan, yang hue itu warna-warna terang. Tint warna-warna yang bayangan dari hue. Kemudian tone lebih muda lagi daripada tintnya. Kemudian shade. Shade ini berwarna-warna gelap. Kalau shade tadi seperti saya bilang, warna-warna foundation berwarna gelap. Ya. Nah, itu shade itu digunakan di mana? Di samping cuping hidung, di pipi. Kalau yang yang bentuk wajahnya misalnya bulat, kan di sini bulat semuanya. Nah, itu perlu di shade. Ya. Nah, ada bagian-bagian juga tertentu yang perlu di shade, misalnya bentuk wajahnya yang persegi. Nah, di bagian sininya di shade, pakai warna foundation gelap. Di bagian sininya di foundation berwarna gelap. Ya, kemudian kalau seandainya hidungnya pesek, contohnya seperti saya nih, di cupingnya, ini perlu di shade, ya, lebih dalam. Kemudian bisa diberikan tint. Tint ini fungsinya apa? Untuk menonjolkan bagian-bagian kalian, bagian-bagian wajah kalian yang memang bagus. Contohnya hidungnya mancung, di tint pakai yang di tengah, ya, warna foundation warna putih atau warna lebih terang, misalnya. Di tint. Nah ini lebih menonjol. Pakaikan di pipi, pakaikan di kening, ya, itu akan menonjolkan bagian-bagian bentuk wajah kalian yang memang memiliki kelebihan. Oke, nah selain daripada beberapa hal tadi, ya, ada juga yang perlu kalian perhatikan mengenai, ya, mengenai kulit wajah. Ini kulit wajah ini merupakan bagian dari suatu kesatuan untuk perlu diperhatikan ketika melakukan tata rias wajah, ya, yaitu pertama adalah jenis kulit wajah, ya, ini perlu diperhatikan nih. Kalau jenis kulitnya berminyak, bagaimana foundationnya, bagaimana pelembabnya, bagaimana bedak taburnya, ini perlu diperhatikan, menyatu nggak? Jangan-jangan ketika nanti kalian melakukan pemilihan makeup atau tata rias wajah, ini tidak akan menyatu pada kulit kalian. Ya, ini perlu diperhatikan ya, jenis kulit wajah kalian. Itu jenis kulit wajah ini saya rasa kalian sudah dipelajari waktu mata kuliah dasar rias mengenai materi perawatan kulit atau facial. Ya. Kemudian yang perlu diperhatikan kembali adalah warna kulit kalian. Nah, ini perlu diperhatikan waktu tata rias wajah. Ya, inilah fungsinya tadi saya bilang tadi penjelasan sebelumnya mengenai komposisi warna, mengenai karakteristik warna. Ya, jangan pula ya warna kulit kita orang Indonesia ini kan rata-rata warna kulit kuning, putih ke kuning-kuningan dan sawo matang. Jangan pula kalian menggunakan foundation berwarna gelap. Ya sudah kebanting.
Kecuali memang berwarna kulitnya kalian memang gelap. Tapi untuk mengaplikasikan foundationnya itu adalah 1 tingkat lebih terang daripada warna kulit kalian. Itu untuk foundation ya, untuk foundation. Nah, untuk bedak padaknya, ketika sudah naik 1 tingkat, bedak padatnya turun 1 tingkat. Ya, kalau seandainya foundation diaplikasikannya 1 tingkat lebih terang, kalau bedak padatnya 1 tingkat lebih gelap. Jadi itulah mix match-kannya warna tadi, ya. Jadi nggak kecomplang, ya. Nah, warna kulit ini juga sangat berpengaruh ketika kalian mengaplikasikan eyeshadow. Ya, kalau misalnya seandainya kulitnya berwarna gelap, kalian mengaplikasikannya warna kuning ya, tanpa pembauran, itu akan ngeblok, akan jelek. Ya. Nah, jadi ini perlu diperhatikan ya, pemilihan warna ini sangat perlu diperhatikan. Nah, kemudian hal yang lain perlu diperhatikan tadi seperti penjelasan saya sebelumnya adalah bagian-bagian wajah, anatomi wajah tadi ya. Anatomi wajah ini tadi merupakan satu kesatuan dari bagian wajah. Nah, bagian wajah itu apa aja? Bentuk wajah. Ya, nah bentuk wajah ada berapa nih? Ada 6. Ya, ada bentuk segitiga, bentuk hati, bentuk oval, bentuk persegi, kemudian bentuk diamond, bentuk segitiga terbalik, bentuk segitiga, ya ini perlu diperhatikan. Nah, bagian bentuk-bentuk wajah ini juga harus atau dikategorikan sangat perlu kalian perhatikan. Kenapa? Ketika kalian sudah mendiagnosa atau menganalisis bentuk wajahnya, kalian bisa mengaplikasikannya tadi dengan mengaplikasikan riasan dekoratif tadi agar bentuk wajahnya menuju arah ke ideal. Ya, oke. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah bentuk mata. Ya, nah ini perlu kalian lihat nih. Nah, bentuk mata ini ada beberapa, bentuk mata normal, bentuk mata kecil, bentuk mata sipit, bentuk mata bulat, bentuk mata menurun, dan banyak bentuk matanya. Nah, ini juga perlu diperhatikan bentuk matanya. Kenapa? Kalau seandainya bentuk matanya kecil, sipit, jangan pula mengaplikasikan eyeshadow-nya dengan berwarna yang gelap. Itu akan membuat matanya akan kelihatan lebih kecil. Kalau seandainya matanya bulat besar, itu aplikasikanlah eyeshadow berwarna gelap, misalnya coklat, ya. Itu akan menyimbangkan matanya tadi yang gelap, matanya tadi yang besar, ya. Ketika diaplikasikan eyeshadow berwarna coklat atau gelap, itu matanya tidak akan kelihatan besar. Tapi kalau seandainya mata sipit, kalau kalian aplikasikan warna-warna yang terang, itu akan mengeluarkan aurasi mata tadi. Kalau seandainya mata sipit diaplikasikan warnanya gelap, itu matanya akan masuk lebih kelihatan seolah-olah riasan wajahnya itu matanya kelihatan lebih ke dalam, masuk ke dalam. Bukannya menonjolkan matanya tadi. Jadi kelihatan lebih sipit lah matanya tadi. Ya, oke. Nah, kemudian bagian-bagian wajah yang lainnya perlu diperhatikan adalah bentuk bibir. Nah, ini bibir juga perlu diperhatikan. Nah, lihat, kalau bentuk bibirnya, kalau bibirnya atas bawah besar, jangan mengikuti bentuk bibir ketika mengaplikasikan kosmetik. Lihat, kalau bentuk bibirnya besar, dibuat dulu line atau garis dari bibir tadi. Dibentuk dulu, ya. Kemudian baru dioleskan lipstik. Ya, kalau seandainya bibirnya tipis, boleh dilebihkan sedikit line-nya atau garis untuk pembentukan lipstik tersebut. Ya, oke. Nah, kemudian adalah bentuk hidung. Nah, bentuk hidung juga perlu diperhatikan. Kenapa? Ketika mengaplikasikan shade-nya jangan salah-salah. Ya, ada bentuk hidungnya yang sudah mancung, gitu. Sudah mancung bentuk hidungnya ketika mengaplikasikan shade-nya tebal banget kanan kirinya. Ya, jatuhnya bukan makin mancung, malah melebar cuping hidungnya. Ya, nah ini perlu diperhatikan. Kemudian hal-hal lain yang perlu diperhatikan sebelum melakukan tata rias wajah. Yang pertama adalah kosmetika. Ya, kosmetika perlu diperhatikan karena ya biar kalian tahu pemilihan warna kosmetiknya. Ini berfungsinya agar kalian mengetahui ya warna kosmetik, jenis kosmetiknya, dan kecocokan terhadap
kulit kalian. Yang kedua adalah pembersihan kulit wajah. Ya, nah, pembersihan kulit wajah ini, kulit wajah ketika sebelum melakukan tata rias wajah atau makeup, terlebih dahulu melakukan pembersihan kulit wajah yang sangat bersih. Jadi jangan asal-asalan cuci mukanya. Bisa dilakukan pembersihan wajah menggunakan mic cleanser atau facial foam. Ya, jadi pembersihan wajah ini sendiri harus dilakukan dengan sangat benar dan dengan sangat tepat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah pemilihan alas bedak. Nah, ini pemilihan alas bedak ini berhubungan dengan warna tadi. Sama dengan nomor 4 ini, pemilihan bedak. Seperti saya jelaskan tadi, kalau alas bedaknya atau foundationnya satu tingkat lebih terang daripada warna kulit pipi kalian, kalau pemilihan bedaknya tadi sesudah terang alas bedaknya, pemilihan bedaknya satu tingkat lebih gelap. Supaya apa? Supaya match warnanya ke kulit kalian. Oke, nah yang kelima adalah pemilihan rias mata, perona bibir, dan pipi. Nah, di sini ya, di bagian ini, kalian harus memperhatikan mana nih bagian yang mau kalian tonjolkan. Misalnya ketika melakukan rias wajah atau tata rias wajah ini yang dasar ini, mau menonjolkan mata, matalah yang harus kalian tonjolkan. Warna-warnanya. Berarti bibirnya harus warna-warna yang soft. Misalnya warna nude, pink. Ya, seperti itu. Kalau misalnya bibir mau ditonjolkan, matanya yang lebih soft. Warna-warnanya. Ya, pemilihan warnanya harus lebih soft. Misalnya yang bibir maunya warnanya merah, matanya yang pemilihan warnanya yang soft, misalnya pink-pinkan atau merah yang keping-pingan, lebih soft gitu. Jadi, mana yang mau kalian tonjolkan? Mata atau bibir? Ya. Kemudian yang keenam adalah jenis kulit. Ya, jenis kulit ini juga seperti saya tadi jelaskan. Ini perlu diperhatikan kering. Kalau kering ya, jenis kulit kering juga harus menggunakan moisturizer sebelum melakukan tata rias wajah. Yang ketujuh adalah usia. Nah, usia ini juga hati-hati ya. Kenapa? Di usia kalian ini jangan pula nanti kalian melakukan tata rias wajah itu jadinya lebih kelihatan tua. Bukannya kelihatan lebih muda, malah lebih kelihatan tua. Pernah nggak kalian melakukan tata rias wajah itu, pernah nggak kalian melihat orang yang memang mukanya masih muda ketika melakukan tata rias wajah, mukanya makin muda malah makin tua? Pernah nggak? Pernah pastinya. Kenapa? Kenapa terjadi seperti itu? Berarti terjadi karena karena kesalahan tata rias wajah atau makeup ya. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian yang selanjutnya adalah waktu dan suasana. Ingat tadi waktu dan suasananya. Kalau pagi hari makeupnya yang lembut-lembut. Kalau malam hari makeupnya bisalah dengan kalau misalnya mau ke party bisalah makeupnya yang lebih sedikit tebal. Oke? Oke, nah ini tadi ada videonya. Nah, video ini nanti akan saya berikan di Sipda, ya. Nanti bisa kalian tonton, ya. Bagaimana tata rias wajah, melakukan tata rias wajah untuk sehari-hari yang, ya, yang akan kalian pelajari dan akan praktekkan. Oke? Kira-kira ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada. Oke, sebentar ya. Saya mau sedikit memberikan evaluasi atau tes supaya saya tahu kalian bisa memahami atau enggak materi yang telah saya sampaikan. Oke, nah ini tes evaluasi atau tes dasar rias yang bisa kalian kerjakan, ya. Nanti jawabannya kirim Sipda, di Sipda. Nanti saya akan periksa, ya, sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Oke, ada pertanyaan dulu untuk ini?
Tidak? Oke, silakan pengerjakan. Saya tunggu waktunya. Dimulai dari sekarang. Oke, udah. Cukup ya. Waktunya sudah lama nih. Sudah, Bu. Setengah jam. Sudah, Bu. Oke, terima kasih atas jawaban dan latihan kalian. Nanti bisa kirim di Sibda. Nanti saya akan periksa jawaban-jawaban kalian. Ya, saya rasa ini tidak cukup sulit ya. Ya, saya rasa ini sangat mudah untuk kalian kerjakan. Saya harap nilai kalian juga memuaskan karena materi yang sebelumnya sudah saya berikan itu sudah sangat banyak dan mencakup semua atas pertanyaan-pertanyaan atau tes yang telah saya berikan. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak? Tidak, Ibu. Oke, nah sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai materi perkuliahan hari ini. Ya, jadi hal-hal yang perlu kalian perhatikan dari tata rias wajah, ya, atau disebut makeup, yaitu adalah jenis kulit, warna kulit, bagian-bagian wajah, ya. Ini perlu diperhatikan bagian-bagian bentuk wajah, kemudian pemilihan kosmetik, ya, pemilihan warna, usia, serta suasana. Nah, ini perlu kalian perhatikan sebelum melakukan tata rias wajah. Kenapa perlu diperhatikan? Karena itu sangat mempengaruhi hasil dari tata rias wajah. Ya, kan seandainya kalau pemilihan warnanya yang tidak tepat, misalnya kalau di usia muda kalian ini pemilihan warnanya warna-warna yang memang tebal atau pemilihan warnanya yang kuat, itu akan membuat usia kalian jauh lebih tua. Oke, nah sekian materi yang saya rangkum, ya. Saya harap kalian bisa memahaminya mengenai materi tata rias wajah ini sendiri. Nah, untuk untuk materi selanjutnya, ya, saya akan membahas mengenai nanti langkah-langkah atau proses kerja bagaimana sih tata rias wajah itu sendiri. Tapi sebelum saya menjelaskannya, ya, sebelum saya nanti demokan di kelas, ya, terlebih dahulu kalian harus melihat video yang sudah saya tampilkan di Sibda atau video yang sudah saya sematkan di PowerPoint di Sibda. Ya, sudah lihat kan? Sudah, Ibu. Oke. Oke, terima kasih banyak. Saya harapkan tugas-tugasnya dapat terkumpulkan dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih atas kehadiran kalian pada hari ini, ya, mengenai materi tata rias wajah atau makeup. Saya sudahi pada hari ini mata kuliahnya. Terima kasih, selamat pagi, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.